Jadi aku hilaf lah istilahnya. Oh Pas. iya. Nah, kalau Suci boleh cerita, jadi selama perkuliahan, Suci dan Halo, kembali lagi di my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas hobi untuk bermain musik di kedokteran gigi. Mau tahu ceritanya? Oh ya, sebelum kalian lanjut nonton video ini, kalian jangan lupa subscribe ya YouTube channel saya dan nyalakan lonceng pemberitahuannya. Oke, ditunggu. 3, 2, 1. Udah. Terima kasih. Halo teman-teman, ini yang di awal tadi saya bilang, salah satu teman saya juga di kampus di RSGM. Mungkin bisa kenalan dulu. saya Suci Diartika, biasanya saya dipanggil Suci. Saya teman Nunu di RSGMP Unsud Purwokerto. Kita sama-sama lagi masih menempuh pendidikan profesi kedokteran gigi. Sekarang kesibukannya apa kalau misalnya di angkatanmu, di koas angkatanmu? Kebetulan koas angkatan saya sedang sibuk mengerjakan tugas-tugas jurnal, membuat jurnal, kemudian persiapan untuk presentasi seminar jurnal, dan di luar kegiatan kampus, saya juga mengikuti aktif mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan di online, yang diselenggarakan secara online, seperti seminar kuliah online, seperti itu. Tapi yang masih relevan dengan ilmu kedokteran gigi. Tapi udah ada yang udah selesai atau belum itu tugas-tugas dari kampus? Untuk jurnalnya itu kan ada deadline-nya tersendiri untuk angkatan Suci. Nah, kebetulan angkatan Suci masih proses, insya Allah bulan Desember kita maju seminar. Desember berarti kalau buat seminarnya? Ya, buat seminarnya semuanya harus selesai bulan Desember. Jadi aku di awal bilang, gimana? Kalau untuk Nunu sendiri, apa nih kesibukannya selama pandemi ini? Koas online, kita koasan online. Ya kalau aku sih seminar jurnal yang katanya dari Suci Desember aku udah jalan. Terus kita bahas tentang kasus-kasus gitu sih, kayak misalnya. Tapi kita diskusi dulu, misalnya pencabutan, terus restorasi atau penambalan, kita diskusi dulu. Kalau misalnya itu kesibukan untuk kuliah. Kalau misalnya yang lain aku sibuk kayak gini, sibuk bikin konten gitu. Terus kemarin sempet tuh ikut ya iseng-iseng ikut lomba gitu. Makanya aku bilang seminggu aku nggak bisa diganggu buat mikirin lomba itu, Ci. Oh, jadi persiapan untuk mengikuti lomba ya, Nu. Bisa dicontoh nih teman-teman semua, kayak Nunu. Kuliah jalan, dan di luar perkuliahan juga Nunu tetap maju terus. Iseng, tapi nggak menang sih. Gak apa-apa, yang penting kan pengalaman, Nu. Siap. Dulu kayaknya kamu sering buat nyanyi, manggung gitu. Kalau sampai sekarang masih seneng kayak gitu nggak? Seneng nyanyi gitu hobinya? Iya, kalau untuk Suci pribadi ya, menyanyi itu sudah dari Suci kecil, dari SD. Suci sudah menyanyi, dan itu otodidak. Cuman orang tua Suci, khususnya Mama Suci itu memfasilitasi Suci, jadinya Suci diikutkan les vokal untuk mengasah kemampuan Suci dalam bernyanyi. Nah, untuk pengalaman-pengalaman Suci bernyanyi, khususnya yang saat Suci kuliah dulu ya, saat Suci kuliah, Suci tergabung di salah satu grup musik, Alfea Akustik namanya, grup band angkatan LKG angkatan 2015. Nah, kebetulan Suci di situ menjadi vokalis, dan ada lagi vokalisnya cowok namanya Dito. Kemudian untuk tampil-tampil, kita pernah tampil di waktu itu kunjungan visitasi BEM UNIF ke BEM FK Unsud. Itu kita tampil sama Nunu juga, Nunu sebagai basisnya ya. Kemudian di luar
kegiatan kampus, sering juga alfi akustik diundang untuk mengisi acara disnat jurusan lain atau disnat fakultas lain. Kemudian kita juga kalau malam minggu itu manggung di beberapa kafe yang ada di Purwokerto untuk have fun aja sih, enjoy. Bener sih, buat ngisi waktu luang juga sih. Iya, buat mengisi waktu luang kita nyanyi, ya nambah-nambah pengalaman, kayak nambah-nambah jam terbang. Berarti sebenarnya kalau hobi nyanyi atau sukanya itu dari kecil ya? Iya, kalau nyanyi sendiri memang hobi dari kecil. Hobinya dari kecil dan nyanyi. Dan alhamdulillah orang tua mendukung. Jadi ya setiap ada kompetisi apa selalu diikutkan. Urusan menang atau kalahnya itu kan nanti urusan belakangan. Kalau misalnya penyanyi favorit Suci gitu di Indonesia gitu, siapa sih? Kalau di Indonesia penyanyi favoritnya itu Krisdayanti, Raisa, gitu. Ci tadi kan bilangnya salah satu penyanyinya senang itu Raisa ya. Mungkin coba kasih sedikit gitu nyanyinya Suci, suaranya Suci gitu. Oh boleh, cuman ini kebetulan lagi pilek sih Nu. Cuman aku mengusahakan yang terbaik lah ya. Coba. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewaku. Kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri hingga sanubarimu kasih. Percayalah. Nice. Weh, bagus suaranya. Mantap. Ada Kebetulan lagi nggak selain Raisa? Selain Raisa, aku juga Yang biasa Suci bawain deh. yang biasa aku bawain itu lagunya itu sih Dewa, Oh, yang mana? Kangen. Oh, boleh. Mau itu. Coba ya. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Weh, keren. Wah. Itu sih lagu yang biasa aku bawain kalau lagi nyanyi. Tadi kan katanya sering manggung ya, Ci ya? Ya lumayan. Lumayan ya. Waktu luang. Ada nggak sih pengalaman yang mungkin terkesan kayak susah dilupain atau enggak yang menarik selama Suci manggung gitu? Kalau suka dukanya sih pasti ada ya. Setiap bermusik itu pasti ada suka dukanya. Kalau untuk sukanya, tantangannya itu banyak. Ketemu banyak orang, berteman, kenal dengan banyak orang, kemudian bagaimana diri ini harus mempersiapkan untuk menampilkan yang terbaik, kemudian proses belajar, proses latihan. Itu sih untuk sukanya. Kalau untuk dukanya, kalau misalkan pernah ada pengalaman waktu itu Suci nyanyi mengisi di suatu acara, Suci lupa lirik karena Suci memang lupa orangnya, jadi lupa lirik. Akhirnya itu nervous tambah lupa lirik, jadinya kacau. Itu sih pengalaman yang paling nggak bisa dilupa. Cuman itu juga pelajaran buat Suci pribadi ke depannya, bisa lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi. Nah kalau Nunu nih, Nunu kan juga dalam circle permusikan ya.
Lu Iya, kan terus. tergabung dalam circle permusikan nih. Kalau untuk Nunu sendiri, selama jadi basis, gimana? Suka dan dukanya, pengalamannya gitu. Boleh diceritakan sedikit? Oke, boleh. Kalau basis tuh sebenarnya yang sukanya dulu ya. Kalau basis sebenarnya dia salah satu bagian terpenting gitu di sebuah band atau di sebuah musik sebenarnya. Tapi mungkin yang dukanya adalah kadang yang nggak ngerti musik atau nggak mungkin yang baru cuman buat hiburan aja gitu. Itu nggak kelihatan suaranya. Oh, Jadi jadi suaranya tenggelam dengan yang lain gitu ya? iya sebenarnya kalau misalnya dia udah senang musik itu pasti kelihatan dan justru bass itu kayak dia nge-cover semuanya gitu, nge-cover si Oh, drum, gitar. Terus paling kalau misalnya dukanya susahnya bassis tuh ngepasin tempo. Jadi kalau dia telat bukan ini ya. Jadi kelihatan gitu loh, Ci. Kelihatan banget kalau oh, dia telat. kelihatan banget kalau dia telat gitu ya, Nu. Iya. Jadi harus benar-benar fokus sama itunya ya. Atau telat atau kecepatan itu kelihatan sih karena bass itu kayak gunanya buat mengiring gitu, mengcover semuanya gitu. Oh, gitu. Sedih Berarti bassis. lumayan berat juga ya, Nu, sebagai posisi basis itu kayak harus fokus. Untuk nyanyi gitu sekarang kan lagi jarang ketemu teman-teman ya apalagi yang Ya. alveolar gitu alveokustik. Suci untuk hobinya sendiri tetap nge-cover lagu atau gimana sih? Sementara waktu ini kan lagi ada pandemi ya, jadi semua kegiatan kan berasal dari rumah. Belajar juga dari rumah, secara daring online. Kesibukan Suci sih karena waktu luangnya itu lebih banyak, jadi Suci mengisinya dengan belajar gitar. Memang basically ada bisa main gitar dulu karena pernah belajar, cuman beberapa waktu sempat berhenti, terus sekarang Suci memutuskan buat belajar gitar lagi. Ya siapa tahu nanti untuk kedepannya kan Suci bisa nyanyi mengiringi diri sendiri gitu loh. Amin. Soalnya Saya kata pernah orang kan gini nu, nggak afdol gitu, nggak lengkap kalau bisa nyanyi doang nggak bisa main alat musik. Nah jadi selagi ini positif buat Suci, Suci juga kebetulan menyukai itu, jadi ya udah Suci memilih buat belajar mendalami lah main gitar. ya sih bener sih. Kalau misalnya itu latihan terus sih bisa. Kalau misalnya udah kalan tangannya udah berdarah-darah ya kan. Itu baru bisa gitar sih. Ya no, mungkin kalau Suci udah bisa main gitar, kapan-kapan boleh ya collab sama Nunu. Boleh. Nah, kalau di Pokerto tapi. Ya kalau kita udah sama-sama di Purwokerto ya Nu. Amin. Siap. Tapi pernah nggak sih kayak ngerekam sendiri gitu, cover lagu gitu? Nggak pakai gitar Karena apa pakai musik gitu? iya, baru-baru ini sekitar sebulanan inilah, Suci lebih sering cover lagu, terus cover lagu sekalian pakai gitar, main gitar, sama nyanyi gitu. Kalau ada lagu-lagu yang lagi hits atau lagu-lagu yang bagus, biasanya kan hasil coveran-coveran itu Suci juga ngikutin, sekalian belajar juga. Terus Suci upload ke Instagram. Nanti Instagramnya Suci aku tulis ini ya. Ya, follow ya semuanya. Suci Diartika. Ya. Untuk nyanyi gitu beda nggak sih, Ci? Dari yang kan biasanya kita akustikan gitu bareng-bareng gitu kan, sama sekarang Suci sendiri gitu, pakai gitar sendiri mungkin atau nggak pakai musik sendiri gitu, kayak karaoke gitu direkam. Beda nggak Beda rasanya? Nu. Iya, pastinya berbeda ya ketika kita tampil sendiri dengan kita tampil bergrup. Karena kalau tampil sendiri kan semuanya tanggung jawabnya itu ditanggung oleh diri sendiri. Dari idenya harus seperti apa, kreativitasnya harus seperti apa, menentukan segala sesuatunya itu sendiri. Nah, kalau misalkan untuk menyanyi
yang bergrup, misalkan kayak tergabung dalam band gitu ya. Itu seru Nu, karena apa ya, menyatukan beberapa isi kepala menjadi satu lagu yang bagus. Jadi ada yang gimana ya, aku jelasin. Iya, oh jelasin. Jadi kalau misalkan bergrup itu secara nggak langsung itu ada yang mengingatkan, misalkan Ci kamu kurang ini, Ci bagusnya begini, saling mengingatkan antar teman, misalkan bassnya kurang keras atau drumnya yang terlalu cepat atau vokalisnya yang memasuki lirik lagunya lambat, seperti itu. Jadi lebih ke kerja sama sih, dan saling bertukar ide, pikiran. Khususnya pastinya ide yang menuju ke arah yang lebih baik ya, Nu. Ya sih, kalau misalnya kayak akustikan bareng-bareng atau ngeband gitu, emang kita kayak nurunin batas ego kita gitu. Kayak misalnya tadinya kalau misalnya kita cover sendiri, kita biasanya nyanyi sekian, tapi karena ini bareng-bareng, kita harus nurunin sedikit, terus ini nurunin sedikit, ya kalau misalnya ada yang kurang ini dinaikin. Itu sih kalau misalnya dirasa fokusnya emang harus kayak gitu sih kalau buat satu band keseluruhan. Kalau misalnya cover sendiri kan kita cover sendiri, yang tahu nadanya kita sendiri gitu. Ya, mungkin itu sih Nu, salah satu bedanya ya kalau berkreasi sendiri dengan berkreasi bersama banyak orang. Harus mendengarkan orang lain gitu kan, harus kayak lihat gitu. Iya betul. Kalau untuk Nunu sendiri nih, kalau misalkan ngeband gitu kan bergrup. Pernah nggak Nunu ngerasa kayak, aku sebenarnya nggak cocok nih sama si pemikiran si ini kayak gitu. Terus akhirnya apa yang bikin Nunu tuh bisa mengendalikan diri Nunu buat tetap yang penting aku berusaha memberikan yang terbaik. Pernah sih sebenarnya, kayak misalnya Nuno bahasa gini itu pernah, tapi kayak pernah pengalaman kalau misalnya aku terus yang nggak tahu sih pemain basis yang lain gitu ya. Kalau aku pribadi pernah kayak sekali itu kelewat tempo gitu, jadi aku hilaf lah istilahnya. Pas ngomong hilaf, terus kayak egoku terus tinggi gitu, kedengeran kalau pas direkam gitu. Pas aku lihat rekamannya, dengan rekamannya itu jelas banget kayak kok kayak gini main bassnya. Nah dari situ aku setiap ada komentar atau masukan aku ikutin. Dan emang kalau menurut pribadiku ya, bassis tuh emang harus track di jalannya gitu, jangan terlalu berlebihan sih. Orang bassis itu dari sisi basisnya ya Nu ya. Iya, kalau dari basisnya gitu sih. Dari sisi basisnya. Terus Suci mau nanya balik nih sama Nunu. Kalau misalkan di kedokteran gigi itu kan nggak kaget ya kalau kegiatannya tuh padat, terus tugasnya banyak, skillnya juga banyak. Nah, dari kampus sendiri itu gimana Nu menanggapi mahasiswa-mahasiswa yang kreatif itu? Dari pihak kampusnya maksudnya? Iya. Kalau kampus sih pasti mendukung ya, apalagi kalau misalnya itu kan kreativitasnya positif gitu, kegiatan yang positif itu sangat didukung sekali kalau buat dari kampus gitu. Yang terpenting memang kita nggak lupa gitu, memang tugasnya tuh apa gitu buat di kampus ya kan, buat belajar. Jadi kita harus bisa bagi waktu juga gitu, kita harus nunjukin kalau misalnya kita main musik, kita akustik, terus kita kayak manggung gitu, itu nggak ganggu pelajaran kita gitu. Kalau nggak salah pernah itu sewaktu-waktu gitu, pas kita lagi manggung, itu ada dosen yang ngeliat. Oh, itu di mana Nu? Kalau boleh tahu Nu? Itu di kayak supermall gitu di Purwokerto. Sombong amat. Itu dosennya ada ngeliat gitu. Nah, dosen itu malah report kita. Beliau malah
nonton kita sampai akhir, terus juga ngerekam, malah justru ngerekam beliau gitu. Dan malah kayak ya istilahnya bangga gitu loh, karena bisa lakuin kegiatan yang positif sih gitu sih kemarin. Iya. Pastinya bangga ya Nu, karena kegiatan ini juga positif gitu, mengisi waktu weekend, waktu luang dengan hal-hal positif. Kalau Suci gimana yang dirasain kalau kampus itu buat kegiatan kita yang kayak gini, musik terutama ya, musik gitu. Dan kalau misalnya dari Suci, cara buat bagi waktunya gimana? Kalau yang pertama dulu ya Nu, kalau untuk kampus ya, kalau untuk kampus Suci juga bangga nih menjadi salah satu bagian dari kedokteran gigi Ursut. Karena menurut Suci, selama Suci bermusik dan Suci menjalani kuliah, kampus sangat memfasilitasi dan sangat baik lah, mendukung. Kemudian kalau ada acara-acara itu juga di support, kita disuruh tampil, kemudian kita diajakin buat ngisi. Waktu itu pernah kita ngisi di Banyumas TV ya, Bu. Iya. Kalau nggak salah itu kita ngisi di situ. Itu karena permintaan kampus. Kemudian kampus juga sering menyelenggarakan kompetisi bermusik, kompetisi nyanyi solo maupun akustik grup. Itu kampus selalu mengadakan setiap disnatalis ya. Nah, menurut Suci itu merupakan bentuk dari kampus memfasilitasi mahasiswanya dalam berkreativitas. Itu sih, Bu. Terus dosen-dosen juga ada beberapa yang kadang menanyakan, oh kamu yang bisa nyanyi itu ya, oh yang itu bisa nyanyi. Itu kan suatu bentuk apresiasi beliau-beliau pada mahasiswanya yang kreatif. Terus yang kedua, untuk membagi waktu ya nih, membagi waktu. Nah, kalau Suci bercerita, jadi selama perkuliahan, Suci dan teman-teman memang memutuskan buat sebisa mungkin membagi waktu dengan baik, dan jangan sampai di waktu kuliah kita malah apa sih Bu namanya, menelantarkan tuh apa? Melalaikan tugas-tugas. Ya, jangan sampai kita melalaikan kuliah, terus kita bermalas-malasan mengerjakan tugas demi bermusik itu. Nah, jadi di situ sih Suci memprioritaskan kuliah dulu selesai, tugas-tugas selesai, atau juga kadang biasanya kalau kita lagi latihan ya Nu, sambil latihan sambil mengerjakan tugas bareng, malah kerjakan di suatu tempat gitu, sambil latihan sambil mengerjakan tugas ya, sebisa-bisanya lah membagi waktu. Cuman kalau untuk Suci kemarin itu sempat terhenti karena fokus buat menyelesaikan skripsi. Jadi ketika Suci di semester akhir, Suci fokus skripsian dulu, dan Suci nggak mengikuti kegiatan-kegiatan bernyanyi dan kegiatan yang lain selain fokus ke skripsi. Ada resikonya yang sesuatu yang diambil gitu, kayak Iya. Harus terima konsekuensinya gitu. Kalau misalnya kita hobi, kita mau jalan ya, salah satunya harus kayak ada yang dikurangi. Kalau kita kan mungkin waktu istirahat, waktu bermain gitu, waktu bermainnya ya buat hobi, buat latihan gitu, persiapan. Iya benar. Tapi salut sih Nu sama anak kedokteran gigi ya, karena di sela-sela kesibukannya, di sela-sela padatnya jadwal, ujian, skillet, koas dan lain-lain, tapi masih bisa masih bisa mengisi waktu luangnya itu dengan baik. Masih bisa menampilkan yang terbaik juga. Jarang loh Suci dengar ya ada komentar yang negatif gitu buat band anak kedokteran gigi. Cuman sejauh ini yang Suci dengar, oh mereka keren ya gitu, bisa bagi waktu, mana kuliah, mana bermusik. Itu sih. Iya sih, beda sih yang katanya Suci. Karena kedokteran gigi banyak banget kegiatannya ya buat
di kampus. Ada kuliahnya, ada skill lab, Ya, skillabnya. apalagi Ci? Lecture. Ada pacarannya juga. Nggak ada pacarannya. Nggak ada bohong. Enggak ya, bagi oknum-oknum tertentu saja.